Baiklah, kita mulai ceritanya. Quaresma adalah teka-teki terbesar dalam sepak bola. Ia memulai karir sebagai talenta terbesar di akademi terbesar Portugal, bahkan mengungguli Cristiano Ronaldo. Meskipun awalnya tidak menyukai sepak bola, Quaresma jelas terlahir untuk memainkannya. Tetapi entah mengapa dia selalu kesulitan ketika berada di samping pelatih-pelatih hebat dan tim-tim besar. Meskipun demikian, di tempat lain, dia selalu menjadi bintang untuk laga besar. Ia gagal berulang kali, namun selalu bangkit kembali. Dan di saat para pelatih selalu berpikir negatif tentang dirinya, para fans selalu jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat Ronaldo memenangkan Ballon d'Or, ia memenangkan Bidone d'Oro. Namun tanpa dirinya, Cristiano mungkin tidak akan pernah mengangkat trofi terbesar dalam karirnya. Mereka diciptakan berdampingan, sebuah keseimbangan sempurna antara rekayasa dan seni. Tapi sepakat apapun Quaresma, ia sangat temperamental. Ia seolah memiliki bakat untuk membuat para manajer kesal, dan media sangat menyukai hal itu. Quaresma selamanya digambarkan sebagai sebuah ranjau. Jika terinjak, pasti meledak. Tetapi jika melihat kembali masa kecilnya dan mendengar dirinya berbicara tentang hal itu, setenang apapun dia sebenarnya, kalian bisa melihat mengapa di usia 19 tahun, ia menyimpan begitu banyak amarah di dalam dirinya. Dia adalah anak dari ayah berdarah Romani dan ibu asal Angola, dua etnis yang paling terpinggirkan di Portugal. Dan pada usia 4 tahun, orang tuanya bercerai. Butuh waktu bertahun-tahun sampai ia bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Seperti yang dikatakan oleh Quaresma, aku bisa melihatnya di mata semua orang. Mereka memandangku dengan remeh. Jika sesuatu terjadi, itu selalu salah anak Romani. Suatu hari di sekolah, sebuah jaket hilang. Mereka semua menyalahkanku. Anak-anak, guru, orang tua. Dan ketika mereka menyadari bahwa anak itu hanya meninggalkannya di suatu tempat, tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf kepadaku. Aku benar-benar tidak berharga. Quaresma memang tidak berdiam diri. Ia selalu berusaha melepas pandangan negatif yang dilekatkan penduduk lokal kepadanya. Ia tidak pernah merokok, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah menyentuh obat-obatan. Tetapi itu tidak pernah cukup. Seberapa keras ia mencoba, ia selalu dipandang sebagai masalah, selalu diperlakukan lebih rendah dari orang lain. Dan pada akhirnya itu menimbulkan masalah kepercayaan, kesulitan menghadapi otoritas, serta masalah pengendalian amarah. Terlepas dari itu, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kakek Quaresma adalah pemain divisi pertama, seorang bek pencetak gol yang bermain 13 tahun untuk Belenenses dan timnas Portugal, yang memiliki historis membawa klubnya finish di posisi kedua dan ketiga di Liga, memimpin mereka meraih piala Intertoto dan akhirnya piala UEFA, yang hanya terhenti oleh kekalahan 1 gol dari Barcelonanya Johan Cruyff. Meski begitu, saat tumbuh besar Quaresma tidak terlalu suka pada sepak bola. Ia mulai bermain hanya karena kakaknya, yang ingin menjadi kiper, membutuhkan seseorang sebagai penendang. Faktanya, pada usia 8 tahun Quaresma justru bermain hoki mengikuti teman-temannya. Dan ia baru bermain untuk Sporting karena kakaknya ada di sana dan ibunya bersikeras tidak akan mengantar mereka ke dua tempat berbeda. Jadi dengan pilihan antara tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa, Quaresma mulai bermain sepak bola saja. Tetapi yang lucu adalah, saat itu dia malah terkesan pada dirinya sendiri. Dia langsung menjadi salah satu pemain terbaik di timnya, dipromosikan dengan segera untuk bermain dengan anak-anak yang lebih tua darinya, yang membuatnya berkata di dalam hati, bagaimana mungkin aku tidak menyukai sepak bola? Jelas aku terlahir untuk memainkannya. Dan ya, dia sudah melakukan trivela sejak saat itu. Dia berkata bahwa dia tidak pernah bermaksud pamer saat melakukannya. Dia terlahir dengan telapak kaki yang sedikit bengkok, membuatnya kesulitan melengkungkan bola ketika menendang dengan cara normal. Dan karena keluarganya tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter, ia mulai beradaptasi dan menggunakan sisi luar kaki untuk menendang. Pada usia 16 tahun, karirnya melonjak. Pertama dipanggil ke Euro U16, menjadi pemain paling menonjol di turnamen itu, mencetak gol penyama kedudukan di final melawan Republik Ceko, lalu mencetak gol dan gol hanya 1 menit di babak tambahan untuk mengakhiri laga dan memberikan trofi kepada Portugal. Debut mengesankan ini memberinya kontrak profesional pertama di Sporting, dan hanya setahun kemudian ia naik ke tim utama. Ia langsung memberi dampak dengan 1 gol dan hat-trick assist di starter pertamanya. Bermain 36 pertandingan dalam satu musim,
sudah memiliki bakat menyelesaikan laga sulit. Bahkan disebut sebagai dribbler terbaik di dunia saat Sporting meraih double domestik pertama mereka dalam 20 tahun. Namun sepertinya yang terbaik masih akan datang. Sebesar apapun kebangkitan Quaresma sebagai talenta paling mengesankan dari Akademi Sporting, ada satu anak lain yang juga membuat gebrakan besar, dan keduanya menjadi cukup dekat. Namanya Cristiano Ronaldo. Dengan kualifikasi Liga Champions, Quaresma yang sudah mapan, Ronaldo yang mencetak 2 gol di starter pertamanya, serta Jardel yang baru saja menjalani musim dengan mencetak 55 gol. Terlihat jelas bahwa Sporting siap mengejutkan Eropa. Tetapi sayangnya, saat itulah Jardel terjerumus dalam jerat narkotika, yang tentunya membuat harapan para penggemar menjadi sirna seketika. Dengan Sporting terpuruk secara finansial selama bertahun-tahun, satu-satunya pelipur lara bagi mereka dalam menyaksikan 2 pemain jebolan akademi mereka mampu tampil mengesankan. Seperti yang dikatakan komentator saat mereka pertama kali bermain bersama. Inilah sebabnya talenta seperti ini tidak akan bertahan lama di Portugal. Saat itu Quaresma dan Cristiano memiliki daya tarik yang kuat bagi klub-klub besar Eropa. Dan seperti yang diprediksi, di akhir musim keduanya pergi. Satu ke Manchester, satu ke Barcelona. Namun, meskipun terdengar sama hebatnya, pada kenyataannya mereka menempuh jalan yang berbeda. Sementara Ronaldo langsung menjadi anak Mas Sir Alex dan favorit para penggemar, Quaresma tiba saat Barcelona sedang kacau. Ia adalah pemain yang dipilih oleh presiden klub. Sehingga ketika pelatih baru Frank Rijkaard tiba, banyak ketidakcocokan di antara keduanya. Situasinya semakin buruk ketika Ronaldinho didatangkan. Tidak hanya membuatnya berada dalam bayang-bayang Ronaldinho, tetapi juga harus bersaing dengan Overmars dan Luis Enrique untuk menjadi yang kedua. Rijkaard mencoba memberi solusi, tetapi Quaresma bersikeras bahwa dia dijanjikan peran bebas di lapangan. Dan hal itu memicu konflik yang berakhir dengan Quaresma menolak bermain dan mengatakan kepada pers, "Jika Rijkaard tetap tinggal, aku tidak akan kembali. Kami tidak saling mengerti. Ini tidak ada hubungannya dengan rekan setimku. Ini antara aku dan dia." Pada akhirnya, Quaresma digunakan sebagai bagian dari kesepakatan untuk membawa Deco ke Barcelona. Meskipun pada akhirnya ia mengakui penyelesaiannya di kemudian hari dengan berkata, "Aku tidak sabar menunggu momen yang tepat. Orang-orang di sekitarku menanamkan ide di kepalaku, meyakinkanku bahwa keputusanku sudah benar. Aku hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengiyakan ketika aku butuh seseorang untuk menegur dan meluruskanku." Namun terlepas dari itu, di Porto ia tampil luar biasa. Setelah terluka karena Sporting ragu membawanya pulang, ia tiba di tim yang meski kehilangan banyak bintang, tetaplah juara Eropa. Quaresma menjadi simbol harapan. Dinobatkan sebagai pemain terbaik liga dan menghibur semua orang dengan setiap sentuhannya. Setelah kepergian Mourinho, tim itu terombang-ambing sampai mengganti 3 pelatih dalam satu musim. Itu masa yang gelap. Tetapi harapan yang dibawa Quaresma segera terwujud. Ia kembali menjadi pemain terbaik liga di musim keduanya. Kali ini membawa klub meraih double domestik. Tetapi kesuksesan ini terasa sangat menyakitkan karena setelah absen di Euro akibat cedera, Quaresma tidak dipanggil ke Piala Dunia. Untungnya, setelah kepergian pelatih Ko Adrians, Quaresma bertemu dengan pelatih baru Jesualdo Ferreira, salah satu di antara sedikit orang yang memahaminya, yang bahkan berkata, "Saya tidak akan pernah meminta Quaresma untuk berubah, karena jika saya melakukannya, dia akan terus seperti itu. Dan dengan cara ini, dia bermain seperti seorang jenius." Pendekatan ini membuat Quaresma memainkan sepak bola terbaiknya, membawa Porto meraih 3 gelar liga berturut-turut dan meneguhkan dirinya sebagai salah satu legenda klub. Kembali dipanggil ke timnas Portugal dan mencetak gol terbaik dalam karirnya tepat sebelum Euro, turnamen internasional pertamanya. Rangkaian peristiwa ini membuat banyak klub kembali mengincarnya, dan akhirnya Mourinho membawanya ke Inter. Hal ini sangat disayangkan, karena Mourinho tidak dikenal sebagai manajer yang permisif, apalagi yang memberi kebebasan pemain. Dan dengan putus asa setelah gagal menjinakkan Mustang ini, dia berkata, jika dia tidak belajar, maka dia tidak akan bermain. Sesederhana itu. Mereka bilang dia suka menendang dengan sisi luar kaki, tapi dalam beberapa bulan kalian akan melihat Quaresma yang berbeda. Trivela menjadi simbol dari apa yang terjadi di Inter. Sama seperti Benitez melarang Modric melakukan hal yang sama di Madrid.
Mourinho tampaknya menganggap Trivela hanyalah tongkat penyangga yang dipakai pemain malas untuk membenarkan ketergantungan pada satu kaki. Padahal, dalam banyak hal Quaresma adalah pemain dari zaman lain. Tidak ada yang pernah memaksa Maradona untuk belajar menendang dengan kaki kanannya. Tetapi dalam sepak bola modern, hal itu membuat Quaresma menjadi terasingkan. Di era statistik dan presentase, Quaresma tidak bermain mengikuti textbook, dan itu menghancurkannya di mata Mourinho. Setelah 6 bulan dipinjamkan ke Chelsea, bergabung dengan rival klub Ronaldo, untuk pertama kalinya terlihat jelas perbedaan jalan yang mereka tempuh. Sahabat lamanya baru saja menerima Ballon d'Or, sementara Quaresma, seperti sebuah lelucon, menerima Bidone d'Oro, piagam untuk pemain paling mengecewakan di Italia. Tiba di bawah asuhan pelatih lamanya Felipe Solari, ada secercah harapan di Chelsea. Tetapi setelah 1 minggu, Solari dipecat dan Gus Hiddink nyaris tidak memberi Quaresma waktu bermain. Setelah masa pinjaman berakhir, Inter tidak bisa menemukan klub yang mau menerimanya. Dan selama setahun itu, Quaresma seolah menghilang di telan bumi. Ketika mereka memenangkan treble dengan Quaresma bahkan tidak masuk bangku cadangan, beberapa orang mengecek selebrasinya yang berlebihan. Sudah 1 dekade upaya untuk membuat Quaresma cocok dengan tim besar tidak membuahkan hasil. Dan ketika ia terlihat sudah menerima kenyataan bahwa semua tidak berjalan sesuai rencana, ia bergabung dengan Besiktas. Disambut layaknya raja oleh ribuan fans dan menjadi legenda di sana. Mewujudkan semangat klub, mencintai para penggemar sama besarnya dengan cinta mereka kepadanya. Ia membuat sejarah di musim pertamanya, mencetak gol pembuka dan menjadi man of the match saat Besiktas memenangkan final Piala Turki. Namun musim berikutnya semuanya memanas ketika pelatih Portugal Carlos Carvalhal menariknya keluar saat turun minum melawan Atletico. Quaresma secara harfiah marah kepadanya, mengklaim satu-satunya alasan pelatih itu bisa berada di sana adalah karena dia sendiri yang membawanya. Bahkan diduga melempar botol air ke pelatih tersebut. Untuk ketiga kalinya dalam 8 tahun, Quaresma berselisih dengan pelatih. Dan anehnya, Dewan klub membelanya dan memecat Carvalhal. Tetapi pada musim panas mereka sendiri mendapat masalah dengan Quaresma setelah ia menolak pemotongan gaji. Kemudian ditangkap karena menyerang polisi saat mengejar pencuri tas ibunya, yang membuat kontraknya diputus. Hal ini membuatnya tidak berpikir panjang untuk menandatangani kontrak dengan Al Ahly di Dubai setelah 6 bulan tanpa klub, yang oleh banyak orang dianggap sebagai bukti bahwa ia menyerah pada karirnya di usia 29 tahun. Namun anehnya, ia gagal begitu parah hingga beberapa bulan kemudian kontraknya kembali diputus, yang justru memicu salah satu comeback paling mengesankan yang pernah ada. Setelah 9 bulan lagi tanpa kejelasan, saat semua orang terlihat sudah melupakannya, Porto membukakan pintu, menyambut sesi latihan pertamanya dengan 10.000 fans yang menunggu, yang kemudian membuatnya berkata, "Jika aku harus mati untuk klub ini, aku akan mati dengan senang hati." Sekali lagi, Quaresma tiba di tengah proses pembangunan ulang. Dengan Porto baru saja kehilangan pemain seperti James, Hulk, dan Falcao. Dan seperti sebelumnya, di saat Porto puasa trofi, Quaresma lah yang menjaga kewarasan para penggemar. Kali ini dia menunjukkan kedewasaan menjadi pemain yang jauh lebih handal, terutama tampil luar biasa di panggung Eropa, dengan mencetak gol melawan Eintracht, Sevilla, dan Napoli di musim pertama. Lalu 2 gol ke gawang New Year dalam 10 menit saat Porto mengalahkan Bayern 3-1. Sayangnya, pelatih Lopetegui adalah sosok yang aneh. Dan setelah bersikeras memainkan Christian Telo yang jauh lebih inferior, ia akhirnya memaksa Quaresma pergi. Dengan sang pemain berkata, "Aku masih tidak tahu mengapa dia menyingkirkanku." Namun orang lain melihat peningkatan besar dalam permainannya, sehingga bukan hanya Besiktas yang membawanya kembali. Fernando Santos pun memanggilnya ke tim nasional setelah bertahun-tahun. Jadi pada tahun 2016, Quaresma akhirnya membawa Besiktas juara Liga Turki setelah 7 tahun, dan juga berkolaborasi dengan Ronaldo untuk 5 gol dalam kemenangan 7-0 atas Estonia, mengamankan tempatnya di Euro setelah 8 tahun tanpa panggilan. Dalam tim Portugal yang tampak lemah dan tanpa harapan, Quaresma menjadi super sub, menjadi pahlawan tak terduga bersama Ronaldo, memberi asis pada gol yang membawa mereka lolos, mencetak gol penentu di babak 16 besar dari bola rebound Ronaldo, mengeksekusi penalti penentuan di perempat final, bahkan masuk menggantikan Ronaldo yang cedera di partai final. 13 tahun lamanya setelah keduanya berpisah di Sporting,
Ini terasa seperti sebuah keajaiban, dan Quaresma nyaris mencetak gol salto di perpanjangan waktu. Namun pada akhirnya, terlepas dari siapa yang mencetak gol, melihat keduanya berpelukan menjadi salah satu momen sepak bola paling berkesan. Tidak peduli betapa bergejolaknya perjalanan Quaresma, pada akhirnya mereka berdua tiba di tempat yang sama. Dua sahabat berbagi momen terbesar dalam karir mereka. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa di titik terendah sekalipun, seseorang bisa terbang menuju puncak. Ini adalah sebuah kesaksian bagi kalian yang sedang berusaha. Sekeras apapun cobaan yang datang, kalian tidak boleh menyerah. Dan itu terus menjadi motonya. Selalu memberikan segalanya di setiap laga bersama Besiktas, membawa mereka meraih satu gelar lagi sebelum akhirnya dipanggil ke Piala Dunia pertamanya pada usia 34 tahun. Dan masih mampu mencetak gol paling indah di turnamen itu. Sebuah trivela. Dua kepindahan lagi ke Kasim Pasha dan Vitória Guimarães menyusul, sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2022. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.